Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pemelihara alam semesta. Semoga rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pada kesempatan kali ini Ustazah bisa berbagi ilmu untuk kalian semua. Baiklah, untuk materi kali ini yaitu bab 2 Bahasa Indonesia mengenai iklan sarana komunikasi. Kita langsung ke materi inti. Nah, iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Ustazah ulangi lagi ya. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak ramai. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberikan itu. Selanjutnya, A. Menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. 1. Pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Pengertian fungsi iklan, slogan, dan poster. Perhatikan teks berikut. Membaca untuk meraih prestasi. Perpustakaan merupakan wahana dalam kerangka kecerdasan dan memperdaya bangsa. Kamu sudah memaklumi bahwa teks di atas disebut iklan. Teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut, diharapkan khalayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Nah, dengan karakteristik seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Ulangi lagi, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Nah, unsur yang digambarkan iklan, yang ditampilkan iklan yaitu gambar, gerak, kata-kata, dan suara. Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Yang ketiga, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Kita ulangi lagi, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial, bagi dunia perkantoran, bagi pemerintah, dan bagi orang perorangan. Nah, daftar tentang fungsi iklan semakin hari semakin banyak. Bertambah hari bertambah luas jaringannya.
Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan keperluan hidup warga masyarakat itu sendiri. Namun, dari sekian fungsinya itu, iklan memiliki kesamaan umum yakni sebagai kebutuhan untuk mengomunikasikan pesan baik yang bersifat komersial, sosial. Nah, jadi fungsi iklan itu untuk kebutuhan sebagai kebutuhan untuk mengomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun individu. Perbedaan slogan dan poster. Apakah kalian tahu perbedaan slogan dan poster? Nah, jika ada yang belum tahu, Ustazah akan kasih tahu. Pertama, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contoh, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antara sesama. Contoh lagi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya itu, perlunya persatuan dan kesatuan. Contohnya lagi, tiada hari tanpa prestasi. Slogan tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Nah, itulah yang dimaksud dengan slogan. Kita ulangi lagi ya, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Ya. Selanjutnya, poster. Apa itu poster? Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Contoh poster ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Nah, tampak pada contoh itu bahwa dalam hal bentuk, poster tidak jauh berbeda dengan iklan. Isinya mengandung pesan kepada khalayak, namun poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruang-ruang terbuka. Misalnya, di dinding aula, tembok-tembok pasar, dan tembok-tembok umum lainnya. Sampai sini paham? Nah, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Alhamdulillah telah selesai materi kita pada kali ini. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaaf. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dimengerti. Tetap semangat belajar. Ma'an najah, semoga sukses. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Syukron kasiron ala ihtimaminkum. Ila liqa. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.